الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا دوام. Terkait dengan pembahasan ini sedikit tadi ada 3 hal mungkin yang perlu kita sampaikan ya kepada para jamaah. Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan membahas apa yang sedikit tadi dibacakan oleh imam, petikan dari ayat Allah di dalam surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat yang ke-21. Apa yang dibacakan imam tadi di dalam surat Maghrib, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kurang lebih artinya, seandainya Al-Qur'an ini aku turunkan kepada sebuah gunung, maka engkau wahai Muhammad dan umatmu akan melihat bahwa ketika Al-Qur'an diturunkan di atas gunung, maka gunung itu akan hancur lebur. Akan hancur lebur. Disebabkan kenapa Bapak Ibu? Karena begitu takutnya gunung-gunung itu kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an saja ketika diturunkan di atas gunung-gunung atau kepada gunung-gunung tersebut, maka gunung-gunung tersebut akan hancur lebur. Bagaimana dengan manusia? Maka ini menunjukkan bahwa gunung itu termasuk juga ciptaan Allah. Begitu takutnya gunung terhadap kedudukan, keagungan, ketinggian Al-Qur'an yang Allah ciptakan, yang Allah turunkan kepada gunung tersebut, sehingga sampai gunung saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Gunung tersebut takut tidak bisa menjalankan amanah Allah, tidak bisa menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu, semua perumpamaan itu aku berikan kepada manusia agar manusia mau memikirkannya. Maka terkait dengan kandungan ayat ini para jamaah Bapak Ibu, gunung saja bisa hancur lebur disebabkan karena takutnya kepada Allah, disebabkan karena tunduknya, kepasrahannya, kerendahannya gunung kepada Allah Ta'ala, Zat yang maha perkasa, yang maha kuasa, dengan menciptakan Al-Quran, membuat Al-Quran untuk diamanahkan, diberikan pada gunung. Gunung pun enggan untuk menerimanya. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah nanti tidak bisa menjalankan amanah Allah. Jadi ini menunjukkan para jamaah ibu, gunung yang begitu perkasa, gunung yang begitu keras, itu bisa hancur lebur. Nah, bagaimana dengan hati manusia? Ketika manusia diberi akal oleh Allah, yang seharusnya akal itu digunakan untuk memikirkan, memahami kandungan ayat-ayat Allah, sebaliknya tidak digunakan untuk memahaminya, menghayatinya, kebesaran-kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Maka yang terjadi apa? Ini menunjukkan bahwa manusia itu memang sudah keras hatinya, sudah tidak bisa disentuh oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah Ibu, banyak manusia-manusia yang mereka itu tahu kebenaran tapi tidak mau mengikutinya. Dan kita paham sekali, banyak sebagian orang yang dia ini tahu bahwa dia diciptakan oleh Allah, Al-Quran itu adalah kitab suci, dan Islam itu agama yang benar. Maka kenapa mereka tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengikutinya, tidak mau membacanya, mempelajarinya, isi kandungan di dalam ayat Allah bagi mereka juga yang termasuk mengaku Islam? Apakah hati mereka sudah terkunci? Kalau mereka sudah tidak mau mempelajarinya, membacanya, menghayatinya, memahami isi kandungan di dalamnya, bahkan mengamalkannya, maka kita lihat ini perbandingan Bapak Ibu. Jadi gunung saja bisa tunduk, patuh kepada Allah Ta'ala karena punya rasa takut yang luar biasa. Bagaimana dengan manusia? Kenapa tidak punya rasa takut kepada Allah? Kenapa tidak mau tunduk kepada Allah? Kenapa tidak mau patuh terhadap perintah-perintah Allah Ta'ala?
Makanya berarti hati manusia itu lebih keras, lebih bebal, lebih membatu daripada gunung. Makanya benar kata Allah Ta'ala di dalam surat Muhammad ayat 24, ya, afala tadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau memahami, menghayati isi kandungan di dalam Al-Quran? Apakah hati mereka sudah terkunci? Apakah hati mereka sudah keras sehingga mereka tidak mau menghayati, memahami, merenungi isi kandungan Al-Quran? Makanya benar para jamaah Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh para ulama salaf, malam yatafakkaru ayatillahi ta'ala wa la tafakkarullah ta'ala fahuwa mustakbirun wa qafila qulubahum. Orang yang tidak mau menghayati, merenungi kebesaran, keagungan ciptaan Allah, baik-baik itu ayat-ayat kauniyah yang kita bisa lihat di sekitar kita, yaitu ayat-ayat kauniyah itu seperti tanda-tanda kebesaran Allah, ciptaan Allah, gunung, bintang, planet, bulan, matahari dan sebagainya. Dan semisalnya itu adalah kebesaran-kebesaran, tanda-tanda ciptaan Allah, Bapak. Itu ayat-ayat kauniyah. Begitu juga dengan ayat-ayat Qur'aniyah yang hari ini ada di hadapan kita, berupa firman Allah yang jumlahnya ada 30 juz, 114 surat yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Ketika mereka sudah tidak mau mentafakurinya, menghayatinya, memikirkannya, merenungi kebesaran-kebesaran, tanda-tanda ciptaan Allah, kekuasaan Allah, maka orang yang seperti ini disebabkan apa Pak Bu? Punya sifat sombong dalam dirinya. Orang seperti ini tidak akan mampu untuk ibadah kepada Allah. Orang yang seperti ini akan menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah, dan orang seperti ini hatinya sudah terkunci. Jelas Bapak Ibu nggih? Jadi kalau orang-orang yang tidak mau merenungi, memahami, melihat tanda-tanda kebesaran Allah di sekitarnya, bahkan juga tidak mau melihat kebesaran Allah yang paling agung, yang paling mulia, yaitu Al-Quran, maka orang yang seperti ini adalah hatinya telah dikunci oleh Allah dan dia memiliki sifat sombong. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang diharamkan untuk masuk surga dan tidak akan bertemu dengan Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat. Itu apa yang kita pahami, yang kita lihat di dalam Al-Quran tadi yang dibacakan Imam, kurang lebihnya tafsirnya seperti itu, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir, bahwa ayat itu bisa memberikan pelajaran kepada kita bagaimana Allah telah menunjukkan gunung yang sebesar itu Pak Bungge, gunung yang keras, perkasa, kuat, itu bisa hancur lebur apabila Al-Quran diturunkan kepadanya. Bagaimana dengan manusia yang seharusnya hatinya lembut, lunak, mudah untuk menerima kebenaran Al-Quran? Sebaliknya, ketika mereka tidak mau menerima kebenaran Al-Quran, maka hati manusia lebih keras daripada batu, lebih keras daripada gunung, Bapak nggih. Yang itu disebutkan oleh Allah, ya. Seperti apa? Kahya hijarah, wasyaddu qaswah. Jadi dia seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu, kata Allah di dalam surat Al-Baqarah. Itu yang pertama. Yang tadi ketika sholat, kemudian Allah berikan ilmu kepada kita untuk menyampaikan ayat Allah. Yang kedua, ketika turun hujan bertepatan dengan kita sholat, Masya Allah, itu rahmat Allah yang Allah berikan. Maka tadi saya sampaikan, ketika kita turun hujan, kenapa kita berdoa kepada Allah? Ini menunjukkan bahwa kita manusia butuh rahmat Allah, butuh kita nikmat Allah. Maka ketika nikmat itu kita syukuri, maka akan bisa menjadi apa Pak Bu? Kebaikan, keberkahan. Gitu betul? Setiap nikmat Allah kalau kita syukuri, kita dengan cara kita berdoa setiap turun hujan, maka nikmat berupa hujan itu akan bisa menjadi kebaikan dan keberkahan untuk diri kita dalam kehidupan kita, bahkan juga untuk keberkahan kebaikan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Itu air hujan Pak Bu. Kalau seandainya orangnya mau bersyukur, mengingat kebesaran Allah, ciptaan Allah,
bahwa Allah menurunkan hujan ini juga sebagai rezeki, sebagai kebaikan dan keberkahan. Itu kalau disyukuri, setiap nikmat yang Allah berikan kita senantiasa ingat, kita berdoa, kita beribadah kepada Allah, maka Allah jadikan nikmat itu jadi kebaikan dan keberkahan. Sebaliknya, setiap nikmat yang Allah berikan berupa air hujan yang Allah turunkan, kalau dia tidak mau bersyukur, dia tidak mau berdoa, contohnya Pak Bung, dia tidak mau tahu masa bodoh meskipun turun hujan, jarang berdoa, bahkan lisannya tidak pernah berzikir atau berdoa kepada Allah, maka orang seperti ini hati-hati Pak Bu. Bahkan dia pun tidak mau ibadah kepada Allah, maka air hujan yang Allah turunkan yang seharusnya itu jadi nikmat, maka bisa berubah jadi apa? Azab, jadi bencana. Kita lihat bagaimana sejarah umatnya Nabi Nuh alaihissalam, yang dimana umatnya Nabi Nuh alaihissalam ketika diajak untuk mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah, agar mereka kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan segala kezaliman dan kemaksiatan, yang terjadi apa Pak Bu? Mereka menentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam, menghina Nabi Nuh alaihissalam, bahkan juga keluarganya, istrinya, bahkan anaknya Kan'an juga ikut berkolaborasi, tolong menolong dalam kekafiran untuk membantu masyarakat yang menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dakwah ayahnya, dakwah suaminya. Maka istri dan anaknya Kan'an dan seluruh kaumnya ditenggelamkan oleh Allah dengan diturunkan air hujan dari langit dan air yang keluar dari bumi selama 7 hari 7 malam tidak berhenti. Yang terjadi apa Pak Bu? Banjir bandang. Kalau orang sekarang mungkin disebut tsunami, terserahlah. Maka ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat yang ke-14. Apa kata Allah? Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama fakhadamut tufanu wa hum zalimun. Nanti dibuka surat Al-Ankabut surat 29 ayat 14. Sungguh kata Allah, kami turunkan, kami utus Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul untuk mendakwai kaumnya. Selama berapa tahun Pak Bu Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya? 1000 tahun kurang 500 alias 950 tahun. Masya Allah. Lama nomboten? 1000 tahun kurang 50, maaf ya, saralat. 1000 tahun kurang 50 tahun maksudnya. Artinya 950 tahun berdasarkan Al-Quran ini berdakwah kepada kaumnya. Yang terjadi apa Pak Bu? Banyak penolakan. Jadi kalau ada ustadz mubalik yang hari ini berdakwah, kemudian tidak dapat umat atau hanya sedikit umatnya, nggak usah gelo Pak, nggak usah putus asa. Kenapa? Karena Allah tidak menilai daripada hasil, tapi Allah menilai dari usahanya. Kalau ada sekarang kita ngaji belajar ilmu agama seperti ini, yang hadir cuma sedikit, tidak usah khawatir. Ya. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Kita berdakwah baru berapa? 7-8 tahun. Nabi Muhammad SAW berdakwah 23 tahun, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Dan itu prosesnya panjang dan banyak rintangan, ujian dan sebagainya. Gitu betul Pak Bu? Yang terjadi apa di dalam ayat ini? Maka Allah menurunkan tufan, banjir bandang kepada umatnya, dibinasakan semua umatnya Pak Bu, tanpa tersisa. Tanpa tersisa. Bahkan air itu sampai menenggelamkan gunung-gunung, Mbak. Bayangkan, air itu bisa menenggelamkan gunung-gunung. Itu sejarah, nanti bisa dibuka tafsirnya di dalam surat Al-Ankabut ayat 14, surat 29 ini Pak Bu. Disebabkan kenapa? Penduduknya dolim, penduduknya tidak mau ibadah, tidak mau taat tunduk kepada Allah, bahkan menentang Rasulnya. Orang yang seperti ini oleh Allah ya sudah dibinasakan saja Pak. Buat apa? Manusia-manusia yang ingkar, manusia-manusia yang kufur, tidak mau taat, dihabisi sekalian, dibinasakan sekalian oleh Allah. Dan ini pun berkat doa dari Nabi Nuh alaihissalam supaya umatnya dibinasakan saja. Makanya kita bersyukur Pak Bu jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kok tidak dibinasakan, dihancurkan oleh Allah meskipun banyak yang kufur hari ini? Nggak betul? Coba dihitung sekarang yang sholat dengan yang tidak sholat banyak yang mana?
Yang datang ke majelis ilmu dengan yang tidak mau datang ke majelis ilmu banyak mana? Yang maksiat dengan yang taat banyak mana Pak Bu? Banyak yang maksiat. Tapi kenapa tidak dihancurkan, dibinasakan, diazab oleh Allah sebagaimana umat-umat terdahulu, baik itu Nabi Nuh, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Hud, Nabi Shu'aib dan yang lainnya. Itulah rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi kita adalah manusia penyayang Pak Bu, manusia yang penuh kasih sayang, cinta kasih, toleran terhadap umatnya. Berkat doa Nabi dikabulkan. Ya Allah, jangan engkau binasakan umatku dengan kelaparan dan kehancuran. Dikabulkan sama Allah. Itu doa Nabi Pak Bu. Masya Allah, Nabi kita doanya diijabahi ini. Oleh Allah diijabahi. Makanya Nabi berdoa jangan sampai umatnya langsung diazab oleh Allah ketika mereka berbuat maksiat. Tidak sebagaimana umat-umat terdahulu ketika mereka menentang, tidak mau taat, tidak mau patuh kepada rasul-rasulnya. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas apa? Atas jasa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang punya kasih sayang, cinta kasih kepada umatnya. Coba kalau Nabi mengatakan, "Ya Allah, azab langsung umatku yang balelo, yang bergudul, yang tidak mau taat, yang dolim, tidak mau ibadah." Hancur sudah kita Pak Bu. Mungkin mbah-mbah kita, nenek moyang kita sudah mati, kita nggak ada mungkin sampai sekarang. Kenapa? Di saat ketika mbah-mbah kita, keturunan kita ini menyekutukan Allah, syirik, menyembah selain Allah, tidak taat pada Allah, sudah hilang, sudah ditelan bumi mungkin dihancurkan dengan banjir, gempa bumi, banjir dan yang lainnya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Nah, makanya turun hujan jangan lupa dimanfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah, karena ketika turun hujan termasuk bagian terkabulnya doa. Jelas Pak Bu? Jadi ketika turun hujan ini adalah waktu-waktu dikabulkan doa oleh Allah. Banyak berdoa. Selain kita berdoa Allahumma shayban nafiyah, banyak berdoa dengan doa yang lain. Tadi saya juga ketika turun hujan berusaha setelah sholat tadi banyak berdoa, minta kepada Allah. Kenapa? Timing waktu untuk dikabulkan oleh Allah. Ya, ini kesempatan Pak Bu. Nah itu. Baik, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas terkait dengan renungan apa yang sampaikan tadi terkait dengan ayat-ayat Allah yang dibacakan imam, sekaligus Allah memberikan nikmat turun hujan. Dan yang paling saya takjub dengan penjenengan adalah ketika kondisi mungkin turun hujan tapi tetap berangkat ngaji mencari ilmu, itu pahalanya lebih besar. Jelas Bapak Ibu nggih? Pahalanya lebih besar daripada mereka yang di rumah, daripada mereka yang tidak mau belajar ilmu agama. Semakin berat ujiannya ketika orang taat kepada Allah, semakin besar pahalanya. Nggih mboten Pak Bu? Semoga kita yang hadir di sini mendapatkan pahala yang berlipat-lipat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa